Presiden, Presiden, amin. Oke. Di 2019 saya pendukung Prabowo, bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo, Pak Anies. Gaji saya, tabungan saya sumbangkan kepada Prabowo. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianat. Mana suara relawan di sini? Angkat tangannya relawan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan sambutan hangat dari masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat terhadap kehadiran Anies Baswedan pada saat kampanye akbar di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Wah, padahal itu adalah dulunya kandang Prabowo, tapi sekarang dengan sangat antusias yang luar biasa masyarakat Kota Padang, orang-orang awak Minangkabau ya, sangat antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan. Begitu sangat antusiasnya warga masyarakat Kota Padang menghadiri kampanye Anies di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang pada tanggal 25 Januari 2024 lalu. Benar-benar melihatkan bahwa masyarakat Kota Padang sangat mengharapkan yang namanya perubahan dari Bapak Anies Baswedan. Nah, di sini benar-benar ya, masyarakat benar-benar sangat berharap Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Ada bapak-bapak yang menanya pada saat Anies kampanye tersebut, kan ada disediakan beberapa yang ingin bertanya oleh MC. Nah, ada salah seorang bapak-bapak yang bilang, "Pak, Bapak bukan lagi calon presiden bagi kami, Pak, tapi Bapak sudah kami anggap sebagai presidennya Sumatera Barat." Nah, ini saking masyarakat tersebut berharapnya Pak Anies terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Semoga aja Allah memberikan yang terbaik, yang mengabulkan harapan Bapak nelayan tersebut. Nah, di sini juga para masyarakat yang diberi kesempatan untuk bertanya malahan seperti tidak bertanya. Malahan masyarakat di sini curhat tentang kondisi yang mereka alami pada saat ini, di mana yang pertama harga-harga bahan pokok mahal, terus mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut bagi nelayan ya, terus juga biaya pendidikan yang semakin meningkat. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk sama-sama kita saksikan seperti apa kampanye akbar Anies Baswedan di nagarinya orang Minangkabau. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Yuk sama-sama kita nonton. Presiden, Presiden, amin. Oke, baik, berikutnya kita akan dengarkan orasi dari masing-masing ketua umum partai koalisi yang ada di Kota Barat ini, dan masing-masing kita batasi 3 menit untuk orasi. Orasi pertama kita persilakan kepada Ketua Umum DPW Partai Nasdem, kepada Bapak Haji Fadli Amran, dipersilakan. Kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat dan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan untuk kelima kalinya ke Sumatera Barat calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Sama-sama kita hormati para ketua partai pengusung, yang sama-sama kita hormati TKD Sumatera Barat, dan tentunya yang kita banggakan, yang akan mengantarkan paslon nomor 1 untuk menjadi presiden, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu, sudah hampir 1 tahun perjalanan kita bersama. Bapak Anies dengan sangat cintanya, bangganya untuk Sumatera Barat. Kelima kalinya beliau hadir selaku
calon Presiden Republik Indonesia ke Sumatera Barat ini. Tentunya kita meyakini ketika Bapak Anies nanti terpilih, insya Allah Sumatera Barat akan maju di tangan beliau. Akan sering beliau datang untuk memperhatikan Sumatera Barat. Siapa presiden yang akan memperjuangkan Indonesia ini setara? Siapa yang memusnahkan korupsi di negara Republik Indonesia? Siapa yang akan menjadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang maju? Siapa yang akan membawa perubahan untuk Indonesia? Lai tahu Pak Acara memanangannya Bapak dan Ibu? Lai tahu caranya? Pak caranya? Pai mencoblos. Buat tambah cik lai. Bapak dan Ibu semua pastikan 10 rumah di belakang awak, 10 rumah di belakang rumah awak, 10 rumah di belakang kanan awak, sebelah kiri awak. Kita panggil untuk memilih Pak Anies tanggal 4 balik Februari. Setuju? Terakhir, tentu Bapak dan Ibu lihat perjuangan kita bersama, TKD dan partai-partai pengusung. Pilihlah partai-partai pengusung Bapak Anies Baswedan. Setuju? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Ada partai PKS, ada Nasdem, ada PKB, ada Partai Umat, dan juga tentunya kita dukung seluruh tokoh-tokoh yang insya Allah akan menjaga kebijakan Bapak Anies nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan orasi dari Ketua Umum DPW Partai PKB, Bapak Firdaus SHI. Kepada Bapak Firdaus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan berselawat pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Presiden Perubahan Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang saya hormati seluruh pimpinan partai koalisi beserta jajaran kepengurusan, dan teristimewa yang saya hormati para kita yang merindukan perubahan Republik Indonesia. Amin. Baiklah. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang dimana kesekian kalinya Bapak Anies Rashid Baswedan datang ke Sumatera Barat. Tidak pas lagi untuk Sumatera Barat, akan dirubah menjadi hal yang lebih baik. Hari ini kita kedatangan pemimpin yang dielu-elukan, pemimpin yang sangat Saya tidak banyak. Saya cuma tanya, apakah Pak Anies gagah? Apakah Pak Anies tampan? Apakah Pak Anies cerdas? Apakah Pak Anies intelektual? Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Kalau kita inginkan perubahan, kita harus menangkan. Siapa yang sepakat perubahan? Kita sepakat perubahan. Baik, kita ingin berubah. Kita ingin menangkan Anies di Sumatera Barat, dan kita ingin buat Indonesia ini berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita undang ke panggung ini untuk menyampaikan orasi Kapten Tim Pemenangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni Bapak Haji Rahmat Saleh Espam. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies. 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 Baik, hari ini saya tidak akan banyak, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan untuk relawan. Kemudian terima kasih kepada seluruh partai pendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah kita targetkan Sumatera Barat 80%. Amin. Teman-teman sekalian, kemarin ada yang merilis survei bahwa di Sumatera Barat ada paslon tertentu yang di atas Anies. Saya pastikan itu insya Allah Anies pemenang. Ini adalah bukti kita semua insya Allah hadir tanpa ada dibayar. Ada dari Darmasraya, dari pesisir, sudah tadi malam berada di sini untuk bertemu dengan Presiden kita Pak Anies Baswedan. Teman-teman sekalian, insya Allah jangan lalai. Tanggal 14 Februari tinggal hanya menghitung hari. Siap-siap menjadi saksi tak berbayar. Siap? Insya Allah pasang HP masing-masing. Kawal kejujuran pemilu. Insya Allah 14 Februari kita buktikan bahwa Sumatera Barat adalah Presiden Perubahan Anies Baswedan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Masaleh. Berikutnya kita akan dengarkan orasi dari Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Buya Haji Mahyali, yang juga sekaligus Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka balik sehat-sehat Bapak Ibu. Lai kuat untuk menangkan Anies Presiden Indonesia. Luar biasa. Madu lebah rasanya manis. Rancak. Madu diambil di atas dahan. Rancak. Marilah kita menangkan Anies supaya Indonesia melakukan perubahan. Yang kita hormati Bapak Anies Rashid Baswedan, Presiden Republik Indonesia, insyaallah 2024-2029. Kemudian Ketua Partai Pengusung dan juga para pendukung semuanya yang hadir. Tadi telah hadir sama kita dari Nasdem, kemudian dari PKB, dan juga dari umat langsung dari Jakarta hadir. Dan juga hadir anggota DPD RI Haji Muslim Muhammad Yatim, luar biasa pada hari ini. Nampaknya mau masuk partai politik kayak ini. Ya. Kemudian hadir juga Haji Hermanto bersama dengan kita. Ya, alhamdulillah anggota DPR RI. Dan kemudian calon-calon yang lainnya insya Allah hadir. Dan kemudian yang spesial hadir pada hari ini ulama kita, yaitu Dewan Ulama Tarekat Indonesia, yaitu Haji Muhammad Ali Hanafiah Rabbani. Insya Allah pada hari ini jemaah beliau seluruh Indonesia akan mendukung. Amin. Insya Allah ya, hadir bersama kita. Ya, nomor satu ya, nomor satu. Presiden Republik Indonesia 2004-2009. Kenapa kita pilih Pak Anies? Kenapa pilih Pak Anies? Karena yang pertama telah sukses membangun DKI Jakarta. Iya kan? Bakece orang awak baraja kanan sudah batuah kana manang. Ya. Ya. Siapa yang telah sukses membangun dan telah membuktikan karyanya? Anies. Yang lain-lain belum terbukti. Ya, yang lain-lain belum terbukti. Tapi Anies telah terbukti. Yang lain cuma hanya gayanya saja yang ada ya. Jangankan memimpin bangsa, memimpin skop yang lebih kecil aja belum terbukti lagi ya. Iya ya. Iya, di makalah itu jangan coba-coba lawan Amin ya. Ya, kalau lawan Amin maka akan keok semuanya. Setuju? Yang kedua, kenapa kita pilih Pak Anies? Karena intelektual, karena memang berilmu, ya, cerdas. Tidak akan mungkin orang-orang yang pendidikannya rendah akan sukses memimpin Indonesia yang besar ini. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang pintar, tak terbukti menghadirkan kerjanya. Siapa? Anies. Siapa? Anies. Nomor berapa? 1.
Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu pastikan nanti tanggal 14 Februari tolong jaga di TPS masing-masing dan akan mencoblos. Satu saja yang dipilih, yang lain jangan. Ya, banyak calon presiden, hanya satu yang dipilih. Siapa? Anies. Pastikan rumah tangga kita, tetangga kita, dunsana kita, keluarga kita, kemudian juga kepada para teman-teman kita memilih nomor 1 Anies Rashid Baswedan. Amin. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Buya Mahyaldi, Ketua DPW PKS Sumatera Barat dan juga Gubernur Sumatera Barat. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah orasi inti. Tunggu dulu. Oh. Belum nih, belum. Belum ya? Sebelum kita mendengarkan calon presiden kita Iya. untuk orasi, kita perlu mendengar suara masyarakat. Oh, gitu. Kita perlu mendengarkan rintihan jeritan dari semua kelompok masyarakat. Oh, Kita gitu pilih ya. nih dari golongan-golongan masyarakat yang ingin mewakili aspirasinya. Silakan untuk sampaikan jeritan Oh, hatinya. gitu. Mumpung ada calon presiden kita di sini. Untuk Berarti- menjadi awal langkah perubahan, Oke. perlu didasari dari idenya masyarakat Boleh dulu. anak muda? Boleh anak muda? Boleh. Boleh ibu-ibu? Ibu-ibu Boleh boleh. bapak-bapak? Bapak-bapak juga boleh. Oke, silakan. Silakan. Karena Silakan. Hani, Ya, karena Hani adalah MC spesial di antara kami. ya. Silakan ditunjuk yang Kita mana tunjuk orangnya. ya. Silakan. Kita tunjuk ya. Oke, udah ada. Ah, ini dia nih. Ya, oke, silakan. Oh, Duduk ini. maju. Oh, udah ada nih. Oh, nih. Oke. Ya, Jadi minta ada Anda nih. ke depan. Satu Oke, orang baik perwakilan. ya. Jadi Oke, sudah dua ada ya. berarti ya. Oke, silakan. Silakan. Perwakilan dari ini apa nih? Kaum Perwakilan perempuan, ibu-ibu, mama, emak-emak. perempuan, ibu-ibu. Ah, ya. Sama aja. Oke, baik. Selanjutnya ada juga bapak-bapak nih. Assalamualaikum Oke. Pak. Perwakilan dari Oke. Saya perwakilan dari para nelayan. Oke, baik. tepuk tangan nelayan Sumatera Barat. Selanjutnya ada juga ini perwakilan dari mana ini Bang? Oke. Oke, baik. Kita langsung aja, Hani. Ya, oke. Langsung aja, ya. Silakan kita kasih Momennya mikrofonnya. terbatas. Karena yang namanya perempuan harus didahulukan. Iya, Kita benar. dengarkan aspirasi dari perempuan. Betul. Langsung ke hadapan Pak Anies. Silakan. Singkat saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan mic-nya, deketin mic-nya. Nah, oke. Perkenalkan nama saya Pak. Saya bernama Evi Bahar Pak. Perwakilan dari ibu-ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena Pak, satu tulang punggung dalam keluarga tidak akan pernah mampu menutupi kebutuhan kami di dalam rumah tangga. Udah gitu Pak. Oh, yang kedua, dengan keadaan ekonomi sekarang yang kami udah membantu suami kami mencari nafkah, tidak pernah mencukupi untuk membeli bahan pokok yang begitu melejitnya Pak. Kami mohon Bapak, insya Allah diamanahkan jadi nomor 1 RI Pak. Tolong perhatikan kami ibu-ibu yang sudah membantu perekonomian keluarganya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, berikutnya nelayan dulu. Silakan. Nelayan dulu. Anak muda yang Silakan. biasanya siap Silakan, Pak. untuk perubahan di akhir kali ini. Nah, oke. Silakan Pak, langsung ke poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Anies jadi presiden ya. Amin. Pak Anies. Saya mendoakan dari subuh tadi. Semoga rahmat dan keberkahan Allah datang
sama Pak Anies. Pak Anies, saya mewakili para nelayan. Saya menyampaikan keluhan saya tentang kehidupan nelayan. Yang pertama sekali, nelayan yang ada di pesisir itu sangat susah mencari BBM, Pak. Ya kan? Ya, sangat susah. SPBU kami dibatasi dengan undang-undangnya, Pak. Tidak boleh pakai jerigen. Ya kan? Yang kedua, Pak, saya tahu dan kami tahu semua, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hak rakyat. Tetapi kami rakyat miskin sampai sekarang ini tidak ada merdeka untuk pendidikan, Pak. Biaya pendidikan sangat tinggi, Pak. Sehingga para anak-anak nelayan banyak yang putus sekolah, Pak. Paling-paling dia sampai kelas 6 atau tamat SD, Pak. Habis itu dia tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pendidikan yang dituntut oleh undang-undang tadi, Pak. Selanjutnya kami berharap kepada Bapak, itu ada penangkapan ikan secara ilegal di pantai Padang atau pesisir Sumatera Barat dengan cara buka cincin dan cara membom terumbu karang, Pak. Jadi kalau terumbu karang sudah dibom, kami tidak dapat ikan lagi, Pak. Jadi untuk itu kami mohon kepada, bukan calon lagi, saya bilang bukan calon lagi, Pak. Bapak jadi Presiden Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kaum muda. Silakan. Oke, kaum muda silakan. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden. Karena Anies sudah menjadi presiden untuk masyarakat Sumatera Barat. Izin Bapak Presiden, saya anak muda ini menyampaikan impian saya dan pola pikir kami selaku anak muda terhadap Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, Pak. Saya ini menyampaikan bahwasanya di setiap per semester atau per tahun, universitas-universitas yang ada di Sumatera Barat khususnya melahirkan banyak sarjana. Akan tetapi lapangan pekerjaannya untuk anak-anak muda sudah tidak tersedia, bahkan tidak ada. Yang kedua, biaya pendidikan sangat mahal, Pak. Mohon ini untuk menjadi catatan untuk Bapak ke depannya. Karena biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun di swasta itu hampir sama, Pak. Nah, yang ketiga, Bapak, ini yang terakhir. Oke, Abang, silakan turun dulu. Dan yang terakhir ini, Pak. Oke, teman-teman keamanan bisa dibantu. Teman-teman keamanan bisa dibantu. Dan yang terakhir, Pak, perlu Bapak ketahui di Sumatera Barat, identitas kultur dan budayanya itu adalah nomor satu. Karena kenapa? Di Sumatera Barat sendiri mempunyai banyak komunitas-komunitas kreatif anak muda. Akan tetapi ruang publik di Sumatera Barat tidak ada, Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Kami pemuda-pemudi masyarakat Sumatera Barat menginginkan nantinya di Sumatera Barat akan ada seperti Taman Ismail Marzuki yang ada di kota Jakarta. Oke. Amin. Dan yang terakhir sekali, Pak. Cukup. Bentar. Izin Pak Anies. Di sebelah kanan Bapak itu adalah Stadion Gor Haji Agus Salim. Gor itu adalah disematkan, dinamakan oleh diplomat atau tokoh dari rakyat Sumatera Barat. Namanya Haji Agus Salim. Saya harap nanti di Sumatera Barat akan ada stadion berstandar FIFA. Amin. Tidak hanya di kota Jakarta yang Bapak buat, yaitu JIS, akan tetapi di Sumatera Barat, Gor Haji Agus Salim bisa Bapak renovasikan untuk berstandar FIFA. Oke, terima kasih. Tenang Pak Anies,
Oke. Tenang Pak Anies, penguasa atas cawe-cawenya. Di atas penguasa masih ada maha kuasa. Hidup Pak Anies. Pak Anies Presiden. Oke baik, cukup. Tadi saya belum sebutkan nama saya ya Pak. Iya, nah. Nama saya Yunaldi Oke. alias Oke. Maite Yul, Wakil Ketua LOS Ikan yang ada di Taplau. Oke. Makasih, Pak. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum, sebentar Pak. lagi akan ada ya siram air nih ya. Jadi handphonenya mohon diselamatkan ya. Oke. Assalamualaikum Pak Anies. Perkenalkan nama saya Rizal Pak Anies. Di 2019 saya pendukung Prabowo. Bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo Pak Anies. Gaji saya, tabungan saya sumbangkan kepada Prabowo. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana Pak Anies. Jadi saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi terima kasih. saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Oke, terima kasih. Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada seluruh berusaha kami. Oke. Cek. Baik, silakan. Oke. Cek satu. Oke, baik. Oke. Saat Presiden. Anies. Presiden. Anies. Presiden. Nah, sekarang sudah saatnya. Oke. Pak Yul itu mas. Pak Yu tadi mana? Yang wakil ketua. Oke. Kita foto bareng. Cek satu. Oke. Kita saksikan bagaimana capres kita yang begitu baik memberikan komitmennya kepada masyarakat Sumatera Barat. Baik. Oke. Selanjutnya, Ya. ini sudah. Oke, baik. Kepada yang punya handphonenya tolong di dulu ya. Ini mau. Oke. Gak usah. Oke, baik. Oke. Habis orasi ya. Oke. Oke. Lanjut, Coach Dayat, silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendengarkan narasi hebat, gagasan hebat dari seorang calon presiden Republik Indonesia. Siapa? Sama-sama. Harap masing-masing menenangkan diri. Sama-sama kita sorak menyorak Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kita persilahkan untuk menyampaikan orasi di tengah-tengah kita bersama. Mana tepuk tangannya? Mana suaranya? Anies. Amin. Oke. Ini saatnya Pak Anies untuk masuk ke atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di lapangan ini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras lagi. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Untuk apa? Nomornya berapa? 1. Nomornya berapa? Lebih keras. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Anies Baswedan. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Singkatannya? Amin. Yang pegang mikrofon jangan ikut bunyi dong. Biar kita semua di sini ya. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Sekali lagi saya mau tanya. Kita di sini berkumpul karena mau perubahan. Betul? Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang tidak adil. Betul? Kita ingin negeri ini diatur untuk seluruh rakyat. Bukan untuk kepentingan keluarga. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Betul? Karena itu kita perlu apa? Kita perlu perubahan. Kawan-kawan sekalian yang bawa bendera, turunkan semua benderanya. Turunkan semua benderanya. Kita ingin adil, jangan sampai yang di belakang tidak bisa lihat. Betul. Kadang-kadang kita gini, kalau sudah dapat kita lupa sama yang belum dapat. Betul ya? Nah, jangan, yang di belakang nggak bisa lihat. Kalau tidak bisa diturunkan, Anda gulung supaya tidak menghalangi pemandangan. Partainya apa? Partainya apa? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Kok jadi berlomba? Nih, partainya ada pengusung 3, pendukung 4. Betul? Kita sebutkan urut abjad. Siap? Partainya adalah Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siap sama-sama? Apa partainya? Kurang keras. Apa partainya? Nomornya berapa? Namanya? Angkat tangan semua. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Apa partainya? Saudara semua, perjuangan perubahan tidak bisa hanya memenangkan pilpres. Perjuangannya harus menang pilpres dan menang legislatif. Siap memperjuangkan semua? Saudara semua, tadi kita menyaksikan, dengarkan. Tadi kita menyaksikan keluhan petani, susah solar. Ibu rumah tangga, biaya hidup mahal. Betul. Berstandar FIFA di tempat ini. Karena nama orang yang digunakan adalah orang yang kelasnya global. Lahirnya di Minang, tapi kelasnya global. Namanya Haji Agus Salim. Bapak diplomasi Indonesia. Ibu-ibu semuanya, apakah harga beras murah? Apakah biaya pendidikan murah? Apakah solar mudah atau sulit? Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit?
Bagaimana kalau kita lanjutkan? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan mahalnya. Kita lanjutkan sulitnya. Mau? Mau? Jadi perlunya apa? Jadi pilihnya nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kalau kita ingin perubahan, nomornya. Jadi tadi yang disampaikan juga oleh Bung Rizal, ada satu pesan, rakyat Indonesia sekarang boleh memilih. Beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan dari orang dalam kubu sebelah, bahwa kubu sebelah didukung oleh para konglomerat. Kita posternya poster rakyat, datangnya ke sini ongkos sendiri. Warna posternya beda-beda, gambarnya beda-beda, karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Betul. Indonesia hari ini punya dua pilihan, mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan. Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja. Jangan sampai negeri ini hanya memberikan manfaat pada yang besar saja. Kita ingin yang kecil jadi besar. Betul? Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Itu namanya adil, betul tidak? Jadi kita mau pilih yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat? Yang dukung mana? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Saudara-saudara sekalian, melakukan perubahan ini membutuhkan kerja keras kita semua. Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang, harus dikerjakan bersama-sama. Siap untuk bekerja sampai 14 Februari besok? Siap menjangkau semua? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Ulangi sama-sama. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke. Siap jangkau semua? Siap juga aktif di sosial media, mengkampanyekan untuk perubahan. Bawa HP, nyalakan HP-nya sekarang. Nah, ini bukan live TikTok, belum apa-apa dong live TikTok. Ya, nyalain HP-nya sekarang, nyalain HP-nya. Nyalakan kamera, bukan HP, nyalain kamera. Rekam ya, direkam ya, pesan saya ini direkam. Ya, pesannya direkam. Apa ini? Ya, Masya Allah, terima kasih. Nih ada yang bawain bunga. Ya, nanti kita habis ini kita foto ya. Saya pegang dulu ya. YouTube. Udah, HP-nya udah siap. Memorinya ada nggak? Pulsanya aman? Aman? Baterai cukup? Nggak kepanasan? Ya. Nanti saya ke sana. Siap ya? Nanti saya ke sana. Udah, siap? Saya akan beritahu nyalakan, kemudian rekam. Ya, dengarkan, rekam. No. Salamannya nanti. Terus sekalian, nyalakan sekarang. On. Hari ini tanggal 25 Januari, harinya Kamis. Harinya Kamis tanggal 25 Januari, kita berkumpul bersama di sini
di Gor Haji Agus Salim di Padang. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Ini hari kerja. Ibu bapak punya pilihan bekerja, bahkan yang tidak bisa di rumah bersantai-santai. Tapi ibu dan bapak tidak menjadi penonton. Ibu dan bapak bukan menjadi orang yang melihat dari jauh dan tidak peduli. Ibu bapak memilih hadir ke sini karena menjadi penggerak perubahan untuk keadilan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang nanti ibu dan bapak bisa kirimkan kepada siapa saja. Sampaikan kepada semua bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kita ingin mengembalikan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin penguasa diatur hukum, bukan hukum diatur penguasa. Karena itulah kita melakukan gerakan perubahan. Kirimkan pesan ini dengan menyatakan biaya hidup selama ini mahal. Solar sulit, pupuk sulit, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit. Kita tidak ingin kondisi ini diteruskan. Kita ingin terjadi perubahan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil, di mana pupuknya tersedia di mana saja, kapan saja, dengan harga terjangkau. Solarnya tersedia di semua sentra-sentra nelayan. Lapangan pekerjaan tersedia untuk anak-anak yang mencari pekerjaan. Dan biaya hidup keluarga-keluarga menjadi lebih murah sehingga keluarga Indonesia bisa menabung. Catatan ini bisa ibu dan bapak simpan, tunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari. Insya Allah di sini diberikan umur panjang. Catatan rekaman ini tunjukkan sambil mengatakan, nak, dulu di tahun 2024, di saat Indonesia di persimpangan jalan, makmu ini, ibumu ini, ayahmu ini bukan penonton di rumah yang tidak berbuat. Ayahmu, ibumu pasang poster untuk perubahan, ajak semua untuk perubahan, bikin segala macam pamflet untuk perubahan, datang di pertemuan di GOR tanggal 25 Januari 2024. Nah, orang tuamu adalah pejuang perubahan, teruskan perjuangan itu ke masa yang akan datang. Catatan ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak punya rekam jejak perjuangan, bukan penonton. Dan ini lebih penting lagi dikatakan, kenapa? Karena ini ranah Minang yang menghadirkan, menumbuhkan pejuang-pejuang pendiri Republik ini, orang-orang yang memberikan contoh kompeten, berintegritas, dan ketika mereka mendirikan Republik, mereka tidak mendirikan untuk anak dan keluarganya. Mereka mendirikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ibu bapak yang hadir di sini menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan itu. Insya Allah perjuangan kita diridhai Allah. Insya Allah perjuangan kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan insya Allah perubahan akan terjadi di Republik ini. Dan insya Allah 14 Februari 2024 tercatat sebagai Hari Perubahan Indonesia. Matikan rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak, rekaman ini boleh di-share, boleh dikirimkan. Kita harus jangkau semua. Setuju? Setuju? Tanya lagi. Nomornya berapa? Tangannya angkat ke atas. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Nih, jangan pernah bilang namanya Amin. Ya, nanti ke kotak TPS, masuk bilik TPS, liatin mana si Amin, nggak ada. Ya, namanya siapa? Anis. Saya sering ketemu orang, Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Loh, salah. Ya, ingat ya, jangan sampai ketukar. Jadi bapak semuanya,
Saya ingin sampaikan, untuk bekerja ini tidak bisa sendirian. Mana suara relawan di sini? Angkat tangannya relawan. Mana simpatisan kader partai? Angkat suaranya. Angkat tangannya. Jawab semuanya. Semua harus bekerja bersama. Harus jangkau semua. Bila di Sumatera Barat menang, di masyarakat Minang menang, karena bukan hanya berada di Sumatera Barat, betul? Warga Minang ada seluruh Indonesia. Hari Sabtu lalu saya berjumpa dengan masyarakat Minang perantauan yang berkumpul di Jakarta, dan mereka mendeklarasikan sikap yang jelas bahwa masyarakat Minang selalu berada di rombongan perubahan. Selalu di rombongan ya. Masyarakat Minang bukan pilih orangnya saja, tapi pilih siapapun orangnya, gagasannya dan ini harus kita jaga sama-sama. Siap jaga sama-sama? Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita harus jaga bersama supaya semangat juang ini tetap hidup, tetap terjaga sampai 14 Februari. Dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama. Izinkan saya mengundang Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Barat untuk maju ke depan. Bapak Rahmat Saleh. Saya juga ingin mengundang ke depan Gubernur kita, kebanggaan kita, Ketua DPP PKS, Buya Mahyildi untuk maju ke depan. Saya ingin mengundang Ketua Umum DPP Partai Umat, Bapak Ridho Rahmadi. Silakan maju ke depan. Juga Ketua DPW Nasdem, Bapak Fadli Amran. Ketua DPW PKS, Bapak Firdaus. Saya juga ingin mengundang anggota DPR RI yang telah berkomitmen menyiapkan dapur umum untuk saksi amin di Sumatera Barat, Buya Muslim Muhammad Yatim. Ketua DPW Umat juga boleh ke depan. Pak Taslim. Siap. Bapak Ibu sekalian, relawan mana suaranya relawan? Teman-teman relawan dan teman-teman partai semua, perhatikan, pada saat saya berbicara di sini, yang di panggung jumlahnya sedikit. Acara ini sukses bukan semata-mata karena yang berbicara depan panggung. Acara ini berhasil karena orang-orang yang tak terlihat di depan panggung, yang menyiapkan panggungnya sejak kemarin, yang memasang tendanya, yang menyiapkan sound systemnya, yang menyiapkan seluruh perangkatnya. Mereka memang wajahnya tidak nampak di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semuanya. Betul. Saat ini semua bisa mendengar saya bicara, tapi sesungguhnya yang paling berkuasa bukan Anies yang pegang mikrofon. Yang paling berkuasa petugas operator sound system yang tak terlihat wajahnya. Kalau dia memutuskan mematikan amplifier, selesai acara ini. Selesai acara ini, betul tidak? Ya, dalam kontestasi ini Anies dan Muhaimin di depan pegang mikrofon. Mereka yang berdebat di depan, mereka yang berkeliling untuk menyampaikan gagasan. Tapi yang membuat 14 Februari menjadi hari kemenangan adalah relawan dan aparatur partai yang bekerja di belakang layar untuk keberhasilan kita. Ingat, kita semua bekerja di belakang layar dan itu yang menentukan keberhasilan. Sebagaimana acara ini, keberhasilan bukan hanya ditentukan yang pegang mikrofon, tapi ditentukan semua. Termasuk yang paling penting, siapa yang menentukan acara ini berhasil? Semua yang hadir di tempat ini. Bayangkan panggungnya ada, tendanya ada, sound systemnya ada, tapi hadirinnya kosong. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Zong. Jadi yang membuat acara ini sukses siapa? Semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu dan bapak memang mungkin tak nampak di dalam berita, tapi yang membuat berhasil adalah ribuan yang berkumpul di tempat ini. Yang menentukan keberhasilan besok bukan pasangan yang ada di depan, tapi suara tiap orang yang diberikan untuk perubahan. Jadi titip tugas nih, harus bisa mengajak yang belum sama, yang belum berada di perubahan. Jangan mengajak yang udah sama, ajak yang masih beda. Ajak mereka ikut ke sini. Siap? Siap ya? Insya Allah nanti kita kerjakan sama-sama. Izinkan saya juga ingin mengundang Tengku Ali Aisyah untuk maju ke depan. Hanafiah, maju ke depan. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk menang kita harus menang legislatif juga. Partainya apa? Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Para caleg itu hadir juga di sini. Mereka harus dipilih karena itu yang akan menentukan. Boleh para caleg DPR maju ke depan. Maju ke depan, yuk silakan. Berada di barisan depan. Para caleg DPR RI. Ini adalah barisan yang akan mewakili perjuangan. Siap? Ini juga yang bikin rekaman ini wajahnya nggak kelihatan, drone-nya aja yang keliling di sini nih. Betul tidak? Bapak semuanya, nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Angkat tangannya semua. Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Bapak Ibu sekalian, kita berjejer sebagai satu kesatuan di sini. Berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang adil makmur. Siap memberikan dukungannya? Siap mengajak semua yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kenapa saya ajak menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Bapak sekalian, hari ini kita sering terima banyak tantangan. Kalau mau bikin acara, izinnya keluarnya lambat sekali. Di beberapa tempat malah izinnya dibatalin. Betul tidak? Apakah kita boleh gentar? Apakah kita boleh takut? Apakah kita perlu mundur? Perlukah kita maju terus? Kita berani karena kita benar. Kita maju karena kita yakin kita sedang menghadirkan harapan jadi kenyataan. Kita nyanyikan sama-sama lagu Maju Tak Gentar. Siap ya? Hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Tangan naik. Maju tak gentar, tak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang.
majulah, majulah, menang. Sekali lagi, majulah, majulah, menang. Sebentar. Aja nih, Bella. Lihat antusiasme warga. Ini luar biasa, karena kalau melihat suasana itu jam setengah 12 siang, panas-panasnya waktu di ruang terbuka itu ya jam-jam segini, dan masa tidak bergerak, bertahan dan penuh dengan antusiasme. Semua bertahan. Ini bukan cerita yang dibawa di karang, ini fakta, dan itu menggambarkan bahwa masyarakat Minang konsisten berada di dalam kubu perubahan, dan itulah yang kami rasakan sejak beberapa kali datang ke Minang, selalu berjumpa dengan ungkapan-ungkapan yang mendukung perubahan. Saya bersyukur sekali pada siang ini kembali merasakan perubahan, buat kami makin optimis bahwa masyarakat di Sumatera Barat, warga Minang juga yang di luar Sumatera Barat akan konsisten di kubu perubahan nomor 01. Jadi tadi kami sampaikan kegiatan diselenggarakan di kawasan Gor Haji Agus Salim. Salah satu yang akan kita bangun di sini adalah stadion sepak bola berstandar FIFA, sehingga masyarakat Padang, masyarakat Minang di Sumatera Barat akan punya tempat untuk merasakan kebersamaan, untuk merasakan pertandingan olahraga yang berskala internasional. Pak, tadi ada salah satu rakyat yang bilang bahwa petani merasa dikhianati Pak Prabowo dan meminta komitmen Bapak dengan petani dan juga lahan-lahan di Sumatera Barat. Betul, jadi tadi ada yang mengungkapkan sangat terbuka, dan itu menurut saya ungkapan yang selama ini sering kami dengar tapi di ruang tertutup. Dalam pertemuan-pertemuan, ungkapan itu sering sekali kami dengar. Memang tidak diungkapkan di ruang terbuka, dan tadi sebetulnya sempat ada proses tarik-menarik tuh, karena dia minta bicara dan diberi kesempatan bicara tanpa kita tahu apa yang mau dibicarakan, dan kemudian diungkapkan. Nah, kami sampaikan bahwa kita akan konsisten memperjuangkan rakyat kebanyakan.
Apalagi perjuangan kami selama ini adalah perjuangan rakyat. Yang dari dulu saya sampaikan, semua yang besar-besar nggak ada yang ketemu aja nggak berani, apalagi melakukan dukungan. Sementara kita dengar beberapa hari yang lalu ada orang sangat dalam mengungkapkan keluar obrolan yang biasanya dibicarakan di dalam. Kan itu biasanya nggak ada penyebutan keluar. Dan kemarin disebutkan keluar, artinya ya memang sudah selama ini dibicarakan di dalam. Tapi nggak ada kamera, nggak ada lensa. Kali ini keluar dan itu menyodorkan kepada rakyat pilihan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang didukung oleh konglomerat atau mau milih yang didukung oleh rakyat kebanyakan. Dan itu artinya nanti ketika bertugas akan mengabdi pada siapa? Akan memikirkan yang mana? Nah, kami tegaskan bahwa ini adalah semangatnya perubahan untuk mereka yang kecil supaya bisa jadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Pak, tanggapannya terhadap Pak Jokowi yang memihak, Pak? Kenapa? Pertemuan Mega dengan Surya Paloh Wacana Terkait koalisi, Pak. Oh, kalau itu ditanyakan ke partai aja. Pak, sama ini pasal kampanye akhir nanti kan dari 01 kan di Jakarta dan 02 pun juga di Jakarta. Ada imbauan nggak dari Pak Anies langsung untuk relawan agar tidak masih lama tuh, sepanjang. Masih ada imbauan nggak? Pak Anies. Pak Jokowi kan mengatakan tidak netral, Pak. dan tidak boleh memihak. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies, Pak? Saya udah tanggapin dari kemarin. Kami butuh juga Pak dari sini, Pak. Seperti apa tanggapan Pak Anies? Negara ini diatur dengan hukum. Jadi ketika memegang kewenangan, sumpahnya mengikuti seluruh aturan hukum. Jadi ketika presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati berbuat, dia harus berbuat sesuai dengan aturan hukum. Jadi ketika Bapak Presiden kemarin menyampaikan, maka saya minta para ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sehingga ini bukan soal selera. Satu bilang, oh ya saya setuju, saya tidak setuju. Ini soal benar atau salah. Ini sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Jangan negeri ini diatur pakai selera dan perasaan serta pandangan subjektif. Tapi diatur pakai aturan hukum. Gitu ya. Cip, yuk kita ke Masjid dulu sekarang. Nanti saya lebih tenang. Bahas soal stadion boleh nggak, Pak? Mau bahas soal stadion sana ya. Di sini nggak bisa, Pak. Biar backgroundnya bagus, Mas Anies. Nah, teman-teman, setelah kita nonton sama-sama kampanye Anies di Kota Padang, nah di sini benar-benar ya masyarakat benar-benar sangat berharap Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Ada bapak-bapak yang menanya pada saat Anies kampanye tersebut kan ada disediakan beberapa yang ingin bertanya oleh MC. Nah, ada salah seorang bapak-bapak yang bilang, Pak, Bapak bukan lagi calon presiden bagi kami, Pak, tapi Bapak sudah kami anggap sebagai presidennya Sumatera Barat. Nah, ini saking masyarakat tersebut berharapnya Pak Anies terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Semoga aja Allah memberikan yang terbaik, yang mengabulkan harapan Bapak nelayan tersebut. Nah, di sini juga para masyarakat yang diberi kesempatan untuk bertanya malahan seperti tidak bertanya. Malahan masyarakat di sini curhat tentang kondisi yang mereka alami pada saat ini, di mana yang pertama harga-harga bahan pokok mahal, terus mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut bagi nelayan ya. Terus juga biaya pendidikan yang semakin meningkat. Nah, dari bapak-bapak
dan ibu yang bertanya pada saat kampanye Anies di Kota Padang tersebut, di sini beliau benar-benar mencurahkan yang mereka rasakan selama ini. Ingin sekali mereka berharap dengan terpilihnya Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, semua kendala-kendala, kondisi-kondisi yang tidak enak pada saat ini yang mereka rasakan, sangat berharap hal itu bisa berubah ke arah yang lebih baik bersama Pak Anies Baswedan. Semoga aja harapan bapak-bapak dan ibu tersebut segera terwujud ya teman-teman, amin ya. Nah, begitu sangat antusiasnya warga masyarakat Minangkabau menghadiri kampanye Anies Baswedan di Kota Padang tersebut, di mana itu pada tahun politik sebelumnya menjadi kandang Prabowo. Namun sekarang masyarakat Minangkabau sangat antusias dengan terpilihnya Pak Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Semoga saja bisa terwujud ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dulu konten dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Ketemu lagi di konten saya di video berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.